Sahabat RTV, kasus kejahatan belakangan ini kian marak terjadi. Para pelaku semakin nekat, bahkan tak segan menganiaya korbannya dengan senjata tajam ataupun senjata api. Setelah korbannya tak berdaya hingga meregang nyawa, para pelaku dengan leluasa menggasak barang berharga milik korban. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus perampok sadis incar harta, warga sengsara bertaruh nyawa. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, aksi sadis kawanan begal kembali menggemparkan warga. Di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dua begal terekam jelas kamera CCTV memburu korbannya dengan senjata tajam demi mengincar telepon genggam dan tas milik korban. Namun mirisnya setelah mendapatkan barang berharga korban, pelaku masih menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban terluka parah dan akhirnya meregang nyawa di lokasi kejadian. Selasa dini hari 13 Juli 2022 menjadi hari yang mencekam bagi warga di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di saat warga tengah lelap tertidur, komplotan begal sadis bersenjata tajam beraksi di Jalan Kebon Bawang 7 Tanjung Priok sekitar pukul 3:46 menit. Dalam rekaman CCTV terlihat, dua pelaku begal yang berboncengan sepeda motor tiba-tiba mendekati seorang warga yang berada di pinggir jalan tepat di depan rumah indekosnya sembari memainkan telepon genggam. Salah satu pelaku kemudian turun sambil membawa senjata tajam dan mengejar korban. Korban yang sadar keselamatannya terancam langsung lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Namun naas ia terjatuh. Melihat korban terjatuh, pelaku langsung membacok tubuh korban tanpa belas kasihan hingga berkali-kali. Akibatnya, korban tak berdaya dan tergeletak di tengah jalan. Usai merampas telepon genggam korban, pelaku menghampiri rekannya yang menunggu di sepeda motor dan langsung melarikan diri. Sementara itu, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan langsung dibawa warga ke rumah sakit. Namun nyawa korban tak tertolong akibat luka parah yang dideritanya. Peristiwa sadis yang terekam CCTV di pinggir jalan tersebut kemudian viral di media sosial. Menurut keterangan polisi, korban pada saat itu sedang menunggu di depan rumah kosnya. Ia diketahui baru pulang dari kampung halamannya di Kuningan, Jawa Barat. Korban datang dari kampung halamannya di wilayah Kuningan untuk ke kosannya sekitar jam 4 pagi, dan pada saat datang ke kosannya diketuk-ketuk pintu belum ada yang membuka, jadi si korban menunggu di sekitar wilayah kosan, lalu datanglah pelaku. Pada saat pelaku itu melihat korban sedang duduk sambil menggunakan handphone, disitulah terjadi penarikan handphone yang dimiliki oleh si korban oleh pelaku. Pelaku sempat kabur, lalu datang lagi mungkin untuk mempertahankan. Setelah itu dikejar oleh pelaku dan terjadilah peristiwa penganiayaan kepada korban oleh pelaku. Kini polisi memburu kedua pelaku yang aksinya sangat meresahkan warga. Berbekal rekaman CCTV, polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dan segera melakukan penangkapan. Dari Jakarta, Aprianto, Turn Back Crime, RTV. Setelah mendapat laporan warga, polisi pun bergerak cepat melakukan penyelidikan. Dari keterangan saksi dan bukti rekaman CCTV, identitas para pelaku akhirnya terungkap. Untuk mengetahui jejak kedua pelaku, tim kami melakukan penelusuran ke lokasi kejadian di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi sadis kawanan begal di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara sontak membuat warga resah. Bahkan video CCTV yang merekam tindakan brutal para pelaku
viral di media sosial dan menjadi bahan perbincangan warganet. Betapa tidak, korban yang sudah tak bernyawa terus dianiaya pelaku dengan senjata tajam hingga meregang nyawa. Berdasarkan laporan warga dan bukti rekaman CCTV, polisi pun bergerak cepat memburu pelaku. Hasilnya, kurang dari 24 jam, salah satu pelaku berinisial NS dibekuk di rumahnya di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Setelah polisi melakukan pemeriksaan intensif, diketahui NS adalah otak kejahatan brutal tersebut. Mirisnya, tersangka NS ternyata masih di bawah umur, yakni berusia 17 tahun. Sehari kemudian, Satreskrim Polsek Tanjung Priuk menangkap sang eksekutor yang menghabisi nyawa korban berinisial E. Ia dibekuk di tempat persembunyiannya di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga menyita barang bukti dari rumah pelaku berupa sepeda motor, sebilah golok, dan pakaian yang dipakai saat beraksi. Diketahui, E dan NS merupakan spesialis jambret disertai kekerasan. Mereka menggunakan hasil kejahatannya untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Jadi untuk motif pelaku ini berdasarkan hasil interogasi juga udah kerap sekali melakukan kegiatan serupa. Untuk malam itu saja udah tiga tempat, 3 titik dia melakukan kegiatan malam dalam selang waktu 3 jam. Untuk motifnya dari hasil kejahatan itu mereka menggunakan untuk konsumsi sabu dan judi slot. Untuk mengetahui kronologi peristiwa tersebut, tim kami pun bergerak dari redaksi RTV di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, menuju Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, kami pun tiba di lokasi kejadian. Di bangunan bertingkat inilah korban tinggal dan bekerja. Menurut warga sekitar, bangunan tersebut digunakan sebagai kantor logistik. Sahabat RTV, tepat di samping kiri saya ini merupakan tempat tinggal korban, sahabat. Tak jauh dari lokasi ini, sahabat, terdapat pertigaan jalan dan sementara itu, sahabat, di seberang kanannya ini terdapat sekolah. Di mana di sekolah ini kondisinya ramai pada siang hari, baik itu pada anak-anak maupun kendaraan yang melintasi area ini, sahabat. Di sekolah ini juga terdapat CCTV yang merekam peristiwa awal terjadinya begal. Lokasi ini terbilang ramai pada siang hari. Namun keadaan berubah 180 derajat di malam hari. Jalanan menjadi sepi dari aktivitas warga serta jarang ada petugas keamanan. Salah satu saksi mengatakan saat peristiwa terjadi ia sedang tidur di warung kelontong miliknya. Di pagi hari saat hendak membuka warung, ia dibuat kaget oleh adanya bercak darah di depan warung kelontongnya. Ia pun berinisiatif meminta warga untuk memantau CCTV yang ada di depan warung. Ya udah bangun pagi-paginya tahu saya nih paling siang nih kalau ada bacok-bacokan paling ada darah. Ternyata pas pagi-pagi saya nggak ke situ, saya buka-buka warung, beres-beres warung. Ada orang yang lihat, "Bang, ini darah apa?" katanya. "Oh iya, semalam ada yang minta tolong," kata saya kan. Udah gitu saya pas lihat, oh iya. Nah dengarlah nggak lama, Jatanras datang kan. Tak ada yang menyangka jika wilayah yang terlihat ramai pada siang hari bisa berubah jadi mencekam dan rawan kejahatan sekaligus mengancam keselamatan warganya di malam hari. Bercak darah korban yang masih terlihat di lokasi menjadi pengingat bagi warga untuk selalu waspada dan meningkatkan keamanan di sekitar tempat tinggalnya agar aksi kejahatan tidak merajalela. Ya, sahabat RTV, ini masih terlihat berkas bercak darah dari korban karena memang pada saat peristiwa terjadi ini adalah titik pertama korban mendapati atau terkena senjata tajam. Dan tak jauh dari sini, sahabat, korban menurut kesaksian warga sempat berlari hingga akhirnya korban tergeletak di sana dan akhirnya nyawa korban tak bisa diselamatkan. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri dan Sri Asih Rizky, Turn Back Crime, RTV.
Sahabat RTV, kawanan perampok satroni rumah indekos Putri sambil membawa senjata tajam. Para penghuni indekos bersembunyi ketakutan. Informasinya sejeda, tetap di Turn Back Crime.